Kerusakan jalan di kawasan industri Kuala Tanjung sangat memalukan dalam 5 tahun terakhir ini. Sejumlah investor telah banyak berjaya dalam mengkebut sejumlah proyek ambisius di kawasan industri Kuala Tanjung. Seperti proyek rel kereta api, jalan tol, proyek pelabuhan terintegrasi, dan tentang kemewahan gedung PT Inalum, yang kini telah hampir mengubah wajah Kuala Tanjung lama, nyaris seperti kota modern ala Rotterdam. Tidak sedikit investor dari belahan dunia yang bermimpi ingin mengambil kesempatan untuk meraih dolar dan percikan kilo emas dari gemerlapnya di sektor kawasan industri di Kuala Tanjung saat ini. Namun di balik kemewahan itu, ternyata ada banyak memiliki sisi gelap yang mengejutkan. Di bawah hingar-bingar lampu-lampu produksi industri, tak banyak orang tahu, seperti segala kemewahan itu sebenarnya hanyalah cangkang luar dari megahnya industri Kuala Tanjung saat ini, yang telah lama dihias dalam citra pemberitaan nasional, yang seolah-olah tampak megah. Karena kemegahan di sektor investasi, kawasan industri Kuala Tanjung ini selalu laris manis jadi perbincangan nasional. Namun ada banyak pihak yang tidak mengetahui, bahwa di sepanjang kawasan industri Kuala Tanjung ada banyak terdapat jalan rusak, terutama pada jalan utama kawasan bisnis industri Kuala Tanjung. Di Jalan Nasional Kuala Tanjung itu, hingga saat ini, tidak ditemukan adanya perbaikan jalan yang benar-benar memadai sejak tahun 2014 silam, sehingga jalan tersebut terkadang selalu diidentikan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu jalur maut bagi para pengguna jalan, karena kerusakan badan jalan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak sedikit kematian ditemukan di jalan ini, di samping tidak adanya penerangan jalan umum di sepanjang kawasan bisnis industri Kuala Tanjung, juga terdapat ada banyak ruas jalan rusak berat yang masih ditemukan di jalan nasional ini yang berada di kawasan bisnis Kuala Tanjung, tepatnya berada di Jalan Akses Road PT Inalum. Berdasarkan penelusuran berita Kontra ID, pada Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022, di lokasi kerusakan di jalan nasional ini, sudah terjadi sejak 2014 atau sudah terjadi sejak 8 tahun silam. Kondisi ini tentu sangat memalukan. Mengingat di jalan nasional ini ada banyak terdapat industri raksasa seperti PT Multimas Nabati Asahan di bawah naungan Wilmar Group, yang masih melibatkan banyak transportasi berat kerap keluar masuk melintasi jalan tersebut. Jalan utama kawasan industri Kuala Tanjung yang rusak ini, juga menghubungkan ke kawasan pelabuhan atau hub Port Internasional Kuala Tanjung, PT PMT, PT Inalum, dan PT Bakri Group dan lainnya. Dan ironisnya, di lokasi itu, diketahui kerusakan jalan nasional ini juga tak jauh dari rumah dinas Direktur Pelaksana PT Inalum, Denny Praditya. Tak hanya itu, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, termasuk juga Gubernur Edi Rahmayadi, baru saja melintasi jalan rusak ini ketika pemerintah Provinsi Sumut menggelar musrenbang pada tanggal 1 Maret tahun 2022 lalu yang digelar di PT Inalum. Bahkan lebih ironisnya, Menteri BUMN Erick Thohir, pada tanggal 7 Januari tahun 2022 lalu, baru saja melakukan kunjungan kerja dengan melintasi jalan rusak ini, dalam rangka peningkatan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Tanjung, dengan kawasan ekonomi khusus di Seimangke. Dalam kunjungan Erick Thohir yang melintasi jalan rusak ke Kuala Tanjung pada tanggal 7 Januari tahun 2022 lalu, ia juga membawa orang-orang penting seperti Direktur Utama dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Direktur Strategi PT Perkebunan Indonesia dan Direktur Utama PT Inalum dalam kunjungan Erick Thohir ke Kuala Tanjung tersebut. Meski mulai dari menteri, para pimpinan perusahaan di seluruh kawasan industri Kuala Tanjung hingga gubernur dan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, telah melintasi jalan rusak di Kuala Tanjung ini, namun tuntutan warga soal jalan rusak di jalan nasional ini tak juga kunjung digubris oleh pemerintah pusat. Padahal, kawasan industri Kuala Tanjung ini berada di kawasan bisnis objek vital nasional, namun tingkat kerusakan jalan berlubang itu terus saja dibiarkan meningkat oleh pemerintah pusat sejak 8 tahun silam. Pengguna jalan pun terpaksa harus berhati-hati dan memperlambat jalan kendaraan saat melewati jalan rusak di kawasan industri Kuala Tanjung. Warga berharap dengan dijadikannya Kuala Tanjung sebagai kawasan industri, sekiranya jalan yang layak di kawasan ini dapat dijadikan prioritas oleh pemerintah pusat.